Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kemarin biasanya saya pagi ya, teach-nya. Tapi karena tadi pagi ada sesuatu hal, jadi baru sempat sore ini. Oke, teman-teman, sebelum kita sharing, eh, kapan aja. Kalau saya tuh tergantung situasi dan kondisi Kak Billy, jadi nggak bisa ditentukan. Kalau saya lagi bisa, saya langsung gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa, nggak teach. Tapi berhubung sekarang ini kebetulan mahasiswa saya lagi libur semester, jadi saya juga libur ya. Jadinya alhamdulillah masih bisa sharing dengan teman-teman hampir setiap hari ya teman-teman ya. Karena saya memang lagi libur, tapi untuk waktu jamnya itu, nah itu tergantung situasi dan kondisi saya. Takutnya nanti kalau misalnya saya tentukan, pas hari H-nya malah sayanya nggak bisa. Makanya saya kadang tuh suka dadakan gitu, teman-teman. Mohon maaf ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai sharing pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi bilangan bulat, di mana di materi ini itu benar-benar saya bahas dari dasar teman-teman, karena mungkin ada beberapa dari teman-teman kita ya, teman-teman kita yang masih galau gitu ya, masih galau dasarnya itu kalau dalam operasi perhitungan tuh gimana sih kalau ada bilangan positif, ada bilangan negatif, terus ada perkalian antara positif negatif, pembagian positif negatif dan sebagainya. Mungkin masih ada yang masih galau, masih ada yang masih bimbang. Makanya karena di sini saya ingin coba sharing dengan teman-teman, jadi saya coba sharingnya dari dasar. Mohon izin teman-teman, mungkin bagi yang sebentar. Mungkin bagi yang sudah mahir, nggak apa-apa ya, biar semakin mahir lagi. Bagi yang belum paham, mungkin bisa jadi lebih paham. Oke, lanjut aja ya ke slide nomor 1. Nah, jadi bilangan bulat itu sebenarnya ada 2 ya teman-teman. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Oh, ini saya kurang ya. Dimana kalau positif itu dia misalnya contoh huruf angka ya, angka 1, 2, 3, 4, dia tuh nggak diikuti kata negatif. Berarti itu namanya bilangan positif ya teman-teman. Sedangkan kalau yang negatif itu pasti udah ada negatifnya ya. Nah, sedangkan 0 sendiri dia itu merupakan bilangan netral karena di beberapa sumber 0 angka 0 itu disebutkan dia itu kan bukan merupakan bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi, makanya di sini ditulis 0 itu merupakan bilangan netral. Nah, untuk bilangan bulat positif itu beberapa contoh yang saya contohkan ya teman-teman di slide itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah bilangan asli, di mana bilangan asli itu contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil itu pasti teman-teman sudah tahu ya, bilangan ganjil itu kan terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan sebagainya. Kalau bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Contohnya kayak 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, terus 14, 20, 30, dan lain sebagainya. Nah, kalau bilangan prima itu contohnya ada angka 2, ada angka 3, angka 5, 7, 11, dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit itu contoh misalnya nih, bilangan komposit itu yang mempunyai faktor lebih dari kalau nggak lebih dari 2 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya contohnya kan 4 ini ya, kalau misalnya dalam pohon faktor kayak gini masih ingat mungkin ya teman-teman dulu itu kan kita belajar kayak gini ya. Ini bisa aja ini kalau misalnya dibagi 2, ini kan hasilnya 2. Setelah ini 2 itu kan 2, ini habis gitu ya. Berarti angkanya ada 4, ada 2, ada 1. Kalau misalnya 9, nah misalnya kan gini, 3, ada pohon faktor gini ya. Ini 3, terus ini ada 3, terus ini ada 1. Berarti terdiri dari 1, 3, 9. Dan seterusnya. Ini pasti teman-teman sudah
paham ya. Dulu kita pernah belajar dulu waktu SD apa SMP, saya juga lupa. Oke, lanjut ya. Nah, untuk operasi pada bilangan bulat itu apa namanya? Contohnya yang pertama ada namanya operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu apa namanya? Itu ditambah berarti ya, tandanya itu ditambah. Sedangkan kalau operasi pengurangan itu tandanya dikurang. Kalau operasi perkalian udah pasti dikali ya, teman-teman ya. Oke. Apa namanya, untuk operasi penjumlahan, kalau misalnya ada bilangan genap ditambah bilangan genap, itu hasilnya pasti genap. Contohnya nih ya, saya kasih contoh, misalnya bilangan genap itu 2, misalnya ya, ditambah dengan 2, itu kan sama dengan 4. 2 ini kan bilangan genap, 2 juga bilangan genap, sama, hasilnya juga pasti bilangan genap. Kalau misalnya ada genap, ada ganjil, nah ini hasilnya pasti ganjil. Contoh, misalnya genapnya 2 nih, terus ganjilnya 3, berarti ini pasti hasilnya ganjil, ini 5 gitu ya. Nah, terus contoh lagi, kalau misalnya ganjil genap, sama aja. Ganjil misalnya 3, genap misalnya 2, ini kan sama dengan 5, pasti hasilnya ganjil gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ganjil ditambah ganjil, itu bisa hasilnya itu sama dengan genap. Contohnya, 3 ditambah 3 itu kan sama dengan 6. Nah, ini tuh bilangan genap. Jadi, konsep operasi penjumlahan ini bisa kita gunakan ketika misalnya nih, ada di soal tuh kayak gini. Angka ya, misalnya angkanya itu besar ya teman-teman. 1260 misalnya ya. Terus di sini tuh berapa ya? 1260, terus di sini ada 1000 misalnya. Terus lagi ada 1200. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman bingung apa namanya pusing misalnya ya, kayak misalnya angkanya besar gitu ya, itu bisa aja pakai prinsip ini. Kalau misalnya di sini angkanya genap semua, cari aja di opsi itu yang memuat angka genap semua. Jadi maksudnya yang memuat nilai genap gitu. Misalnya di sini ada 10.000. Ini contoh aja ya teman-teman. Terus misalnya di sini ada berapa ya? 10.000, terus misalnya di sini ada 3.333 atau misalnya 357, terus ada 917. Pokoknya yang misalnya yang lainnya itu ternyata ganjil, itu nggak usah kita hitung, itu langsung aja kita pilih yang genap. Jadi intinya operasi penjumlahan ini bisa kita pegang ketika kita menghadapi soal yang cukup rumit angkanya, itu kita bisa gunakan prinsip ini. Ketika misalnya kita itu melihat di soal itu genap ditambah genap, itu pasti hasilnya genap. Jadi kalau misalnya di soal itu ada angka genap ditambah dengan angka genap, cari opsi yang bernilai genap. Nah, kalau misalnya sangat beruntung sekali kalau di opsi itu ternyata yang genap itu hanya satu pilihan. Nah, berarti kan kita bisa langsung eliminasi yang ganjil tanpa perlu kita menghitung gitu ya. Nah, sama juga nih kalau untuk operasi pengurangan. Kalau misalnya pengurangan bilangan genap, dikurangi bilangan genap, itu hasilnya pasti genap. Contohnya, misalnya ada angka 8 ya, dikurang misalnya 4. Nah, ini kan hasilnya berapa? 4. Ini kan genap ya, teman-teman. Kalau misalnya ada genap kurang ganjil, itu pokoknya kalau ada salah satu ganjil, itu pasti hasilnya ganjil. Contohnya, misalnya 10 dikurang 3, itu sama dengan 7. Nah, ini kan ganjil ya. Jadi, genap kurang ganjil itu sama dengan ganjil. Sama juga kalau misalnya ada ganjil, misalnya ganjilnya 7, genapnya 2. Ini kan sama dengan hasilnya 5. Nah, berarti kalau ada bilangan ganjil dikurangi bilangan genap, itu pasti hasilnya ganjil, gitu ya. Nah, ini kalau yang ganjil kurang ganjil, misalnya ada angka berapa ya? 11 misalnya ya. Kurang 3 misalnya. Ini berapa teman-teman? 11 kurang 3 itu kan 8. 8 itu kan angka genap ya. Berarti benar ya, kalau ada ganjil kurang ganjil itu pasti hasilnya genap. Ya. Untuk perjumlahan dan pengurangan, apakah jelas atau saya kecepatan? Atau ada yang mau bertanya dulu? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya berarti aman. Aman? Amankah? Sebentar, saya lihat dulu ya. Oke, aman. Mantap ya. Lanjut. Nah, kalau operasi perkalian, teman-teman, kalau misalnya ada bilangan genap, dikali bilangan genap, itu hasilnya pasti genap. Contohnya, ya saya kasih contoh ya. Misalnya ada 2 dikali dengan 4, itu kan hasilnya 8. 2 ini kan genap, 4 juga genap, hasilnya pasti
genap. Nah, terus kalau misalnya ada genap dikali ganjil itu pasti hasilnya genap. Contoh misalnya genapnya 4, ganjilnya 3. 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Berarti terbukti ya, ketika genap itu dikali ganjil itu pasti hasilnya genap. Begitupun sebaliknya, ganjil dikali genap. Contoh misalnya 3 dikali dengan 6. Ini kan ganjil, ini genap. 3 kali 6 itu berapa teman-teman? 18. Ini merupakan bilangan genap, berarti sama ya. Benar ya, terbukti. Nah, yang ganjil dikali ganjil itu hasilnya itu sama dengan ganjil. Contoh, ada angka 3 dikali dengan 5, ini kan ganjil dua-duanya ya. Ketika kita kalikan itu hasilnya 15, berarti terbukti ya kalau ada angka ganjil dikali ganjil itu pasti hasilnya ganjil. Nah ini bisa kita gunakan ketika kita menghadapi soal dengan angka yang rumit. Jadi kita nggak perlu hitung, boleh kita langsung tembak ke opsinya. Contoh misalnya ada angka berapa ya, 135 misalnya ya, dikali 7 misalnya, terus dikali 3 misalnya. Ini kan terus dikali lagi dengan berapa ya? Misalnya 11. Ini kan angka ganjil semua ya, teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini, ini kan kalau kita hitung satu-satu, wah repot sekali. Itu bisa aja kita langsung eliminasi opsi. Ternyata mohon maaf. Ternyata misalnya di opsi A itu angkanya itu misalnya ketika kita lihat ini ganjil, terus yang B ini genap. Ternyata ya, misalnya ada angkanya misalnya di sini 1333, terus di sini itu misal berapa ya? 2000 misalnya ya. Terus yang ini 1200. Nah, ternyata yang lainnya ini itu genap, berarti kita boleh langsung eliminasi, langsung aja kita pilih jawabannya ganjil. Kayak gitu. Intinya rumus yang ada di slide ini itu bisa membantu kita ketika kita sudah paham konsepnya, ketika kita mengerjakan soal yang panjang dan rumit, kita tidak perlu menghitung. Bisa saja kita langsung eliminasi opsinya. Oke, aman teman-teman? Sebentar, saya lihat chat dulu. Oh, belum ada yang menjawab. Apakah sudah aman? Sebentar ya. Aman, oke, mantap ya. Jadi sore hari ini kita belajar yang ringan-ringan dulu aja ya teman-teman ya, yang dasar-dasar. Nah, ini ada operasi pada bilangan bulat nih. Kalau ada kan kalau tadi kan tentang genap-genap, ganjil-ganjil. Kalau ini tentang simbol ya. Ada positif, ada negatif. Nih, kalau misalnya penjumlahan ada bilangan positif, itu pasti hasilnya positif. Contohnya ada angka 3, misalnya 3 sama 5. Ini kan hasilnya positif juga ya, 8. Nah, terus kalau misalnya ada bilangan positif ditambah bilangan negatif, itu kemungkinannya bisa 2. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Contohnya, misal ya, bilangan positifnya itu 8, ditambah bilangan negatifnya itu min 2 misalnya. Ini kan 8 dikurang 2, ditambah min 2 itu kan sama dengan 8 kurang 2 ya. Ini hasilnya 6. Berarti kan ini positif ya teman-teman. Beda lagi kalau misalnya nih ada bilangan 8 ditambah negatif 10. Nah ini kan berarti dia punya 8, ngutang 10. Berarti hutangnya masih sisa 2. Jadi ini bisa jadi negatif. Jadi kalau misalnya ada positif ditambah negatif, itu hasilnya boleh positif, boleh negatif. Sama juga yang pokoknya kalau ada salah satu negatif sama positif, itu hasilnya bisa 2 kemungkinan. Nah, kalau misalnya yang negatif ketemu negatif terus dijumlah, itu hasilnya pasti negatif ya. Contohnya, kita punya 2 nih, kita ngutang 2, terus ditambah ngutang lagi 4. Berarti kan hutangnya tambah ya, jadi min 6. Kita ngutang 2, ngutang lagi 4, berarti hutang kita jadi bertambah, jadi min 6. Kayak gitu. Ya, oke. Untuk penjumlahan, apakah bisa diterima dengan baik atau saya kecepatan? Mohon maaf. Silakan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada negatif ketemu negatif, terus operasinya dijumlahkan, itu pasti hasilnya negatif ya teman-teman. Oke, aman? Aman ya? Nah, untuk pengurangan, kalau misalnya ada pengurangan nih teman-teman, misalnya ada bilangan positif dikurangi bilangan positif. Contohnya nih,
10 misalnya ya, dikurangi 8, ini kan hasilnya positif 2. Berarti kan ini bisa dua kemungkinan ya, bisa hasilnya positif, bisa negatif. Kalau contohnya yang negatif itu seperti apa? Misalnya ada angka 10 ya, dikurangi 12. Nah ini kan berarti dia punya 10, lalu dia ngutang 12. Berarti uang dia itu malah minus ya, dia tuh hutangnya masih ada sisa 2. Nah, berarti kan kalau ada positif, kurang positif, itu hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, kalau yang ini, teman-teman lihat nih, yang positif dikurangi negatif, itu hasilnya pasti positif ya. Gini, konsepnya, misal nih, ada angka 8 dikurang min 4. Nah, ini jadi berapa, teman-teman? Coba. 8 min 4. Min 4. Jawabannya jadi berapa? Ayo. Berapa yuk? 8 min 4. Hasilnya berapa? Oke. Kak Maidiana jawab 12. Oke, mantap. Gini ya teman-teman, kalau kita bertemu dengan soal seperti ini sudah jelas ya, ini kan negatif, ada tanda kurung, negatif lagi, berarti yang negatif ini dikali negatif jadi positif ya teman-teman. Jadinya yang ini dikali ini itu jadi positif, jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Terbukti ya, kalau ada tanda positif dikurangi bilangan negatif itu hasilnya pasti positif. Kalau yang ini ada tanda negatif dikurang positif, hasilnya negatif. Contoh, negatif 8 dikurang, misalnya ya, dikurang 9. Berarti kan dia punya hutang 8, hutang lagi 9, hutangnya jadi tambah ya, jadi 17, negatif 17-nya, hasilnya 17, negatif ya. Nah, kalau misalnya ada negatif dikurang, lalu ada bilangan negatif, contoh, negatif 8 dikurang negatif 4. Nah, ini kan berarti dia punya hutang 8, lalu dibayar 4, berarti sisa hutangnya ada 4, berarti ini bisa negatif. Kalau misalnya yang positif, contoh, misalnya ada negatif 8, dikurang min 10. Nah, berarti kan kalau kayak gini itu min 8, minus ketemu minus, itu positif, 10. Jadi, dia punya hutang 8, dibayar 10. Jadi, sisanya tabungan dia ada 2. Nah, ini kan positif ya. Jadi, ketika negatif dikurang negatif, itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Dua kemungkinan. Oke, bagaimana teman-teman? Aman? Aman ya? Oke. Ini kayaknya lemes-lemes ya sore hari ini ya, saya lihat. Kurang semangat. Oke. Aman, sip. Lanjut ya. Nah, kalau perkalian, teman-teman. Kalau ada bilangan positif dikali positif, itu hasilnya pasti positif. Contoh, 8 kali 8, ini kan 64. Ini kan positif ya. Tapi, kalau dikali negatif, itu hasilnya pasti negatif. Contoh, 8 kali negatif 8. Ini kan sama dengan negatif 64. Sama juga kalau negatif di depan, meskipun negatif di depan ya, terus dikali positif, ini pasti hasilnya negatif juga. Contoh, negatif 10 dikali positif 5. Berarti kan ini hasilnya pasti negatif ya. Nah, kalau ada negatif kali negatif, itu hasilnya pasti positif. Contohnya, min 10 dikali min 5. Nah, ini kan minus ketemu minus, itu kan positif ya. 10 kali 5, ini 50. Nah, sama juga nih pembagian, prinsipnya sama kayak perkalian. Kalau positif dibagi positif, hasilnya pasti positif. Contoh, 8 dibagi 8, ini kan 1, positif ya. Terus kalau 8 dibagi minus 8, ini kan hasilnya negatif 1. Nah, terus kalau misalnya negatif bagi positif, contoh min 8 dibagi 8, ini sama hasilnya negatif juga. Nah, terus kalau ada negatif dibagi negatif, itu hasilnya positif. Contoh, negatif 8 dibagi negatif 8. Coret-coret, 8 bagi 8, ini positif 1. Ya, terbukti ya, teman-teman. Kak, yang mana ini? Kalau ada 2A plus 1 negatif ya, Kak. 2A plus 1, coba ya. Kita coba ya, 2A plus 1. Ini misalnya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan 2A sama dengan yang satu ini pindah ke ruas kanan jadi negatif ya, teman-teman.
Berarti A sama dengan negatif 1/2. Jadinya ini hasilnya negatif. Kalau misalnya 2A plus 1-nya sama dengan 0. Oke, aman Kak Khairul? Kak Khairul Rahim. Aman ya? Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, yuk. Ini kita kuis ya. Jadi sore hari ini kita kuis. Oke teman-teman, silahkan dijawab nomor 1. 1 ditambah 7 sama dengan berapa yuk? Kita kuis ya. Mana sini chatnya hilang. Bentar teman-teman. Kita kuis ya biar semakin semangat. Nih saya kasih kuis banyak loh. 1 tambah 7, 8. Mantap. 5 ditambah min 7. Dia punya 5, ngutang 7. Jadi ini berapa nih teman-teman? Dia punya 5 nih, terus dia ngutang 7. Jadi, oh mantap, negatif 2. Mantap. Nih, terus yang nomor 3. Dia punya 7, lalu ngutang 10. Jadi hasilnya berapa teman-teman? Mantap, min 3 ya. Ibarat dia punya 7 rupiah, lalu dia jajan, harga cikinya itu 10 rupiah, berarti kan kurang 3 rupiah ya duitnya ya. Oke. Kalau yang ini, 8 ditambah min 16 nih, dia punya 8, ngutang 16, berarti sisa hutangnya masih ada berapa? Mantap, minus 8 ya, sip. Yang ini, minus 8 ditambah 20, dia punya 8 hutang, terus dibayar 20 perak, berarti sisa hutangnya habis ya. Malah dia lebih 12. Oke. Jadi ini tuh ibarat kalau ada minus gini, dikurang aja, yang positif kurang yang negatifnya, kayak gitu ya. Oke, min 15 tambah 12, dia punya hutang 15, dibayar 12, berarti hutangnya masih ada berapa sisanya hutang? Oh, mantap, min 3 ya, sip. Nah, terus yang ini, dia punya hutang 252, dibayar 230, berarti masih ada sisa hutangnya berapa? Minus 22. Ya, betul ya, Kak Billy, Kak Devi, mantap. Ini minus 22. Oke, sekarang yang nomor 8. Nih, minus 3 dikurang minus 6. Hasilnya berapa nih, teman-teman? Mantap, Kak Erika, 3. Wah, luar biasa ya. Ini saya uraikan ya, teman-teman. Kalau kita bertemu dengan seperti ini, kayak gini. Minus 3, ini kan minus kali minus, ini positif ya. Jadi positif 6. Kita punya hutang 3, dibayar 6, berarti hutang kita lunas. Terus sisa uang kita ada 3 rupiah, gitu ya. Sip. Yang nomor 9, kita punya hutang 10, terus minus 19 nih, jadi berapa? Ada jawabannya minus 9, yang jawab 9. Sudah ada yang terpleset ternyata ya, nomor 9 ini luar biasa. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini kan kalau saya uraikan ini minus 10. Minus kali minus, tadi saya bilang kalau minus ketemu minus itu hasilnya pasti positif ya. Berarti minus 10 ditambah 19. Ibarat dia punya hutang 10 dibayar 19, berarti sisa uang dia 9. Bukan minus 9 ya. Oke, sejauh ini masih ada 1 orang terpleset ya, nggak apa-apa. Nomor 10. Minus 19 minus 20. Ayo, berapa yuk? 1. Oke, mantap nih. Saya uraikan ya. Minus 19, minus ketemu minus, jadi positif. Nah, berarti dia punya hutang 19, dibayar 20, berarti sisa uang dia 1. Oke, aman ya, teman-teman. Sebentar ya. Ini kok bisa digeser? Bentar ya, nggak bisa digeser chatnya ini. Gimana ya? Sebentar ya, teman-temanku. Bisa digeser? Ya udah, nggak apa-apa. Yang nomor 11. Nah, apa nih? Dia minus 257 dikurang 300, min 300. Berapa yuk? 43. Oh, mantap. Kita bahas ya. Ini kan dia punya hutang 257 ya. Minus ketemu minus jadi positif. Positif 300. 300 kurang 257 itu berapa teman-teman? 43. Oke, aman ya. Nomor 12, minus 3.500 minus 7.000. Ayo, berapa jawabannya? Wah, mantap. Positif 3.500. Luar biasa. Nih ya,
Dia punya hutang 3.500, lalu minus ketemu minus jadi positif, dibayar 7.000, berarti uang dia sisa 3.500. Mantap. Yang nomor 13, yuk, apa yuk jawabannya yuk, nomor 13. Wah, ada yang jawab 0, ada yang jawab minus 5. Wah, sudah mulai terpleset ya di nomor 13 ini. Oke, lanjut. Ini kan minus 15635. Minus ketemu minus jadi positif ya. Positif 15, mana? Positif 15630. Nah, dia punya hutang. Nih, ini coret aja teman-teman. Ini kan sama angkanya ya. Dia punya hutang 35, dibayar 30. Berarti sisa hutangnya masih ada 5 ya. Jadi jawabannya minus 5 ya. Oke, aman. Sip. Lanjut, nomor 14. 15.000 tambah 6.000 minus 200. Yuk, apa jawabannya? Ini nomor berapa? Nomor 14, ada yang jawab berapa nih? Bentar. 21.200, ada yang jawab 900. Jawaban yang benar yang mana, yuk? Sudah mulai oleng ternyata pertahanan kita ini ya. Apa nih? Wah, beda-beda. Ada yang 2800, mantap. 21.200. Terbagi ke dalam berapa bagian ini yang jawab? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jawaban, luar biasa. Soal 1, 4 jawaban. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini langsung aja teman-teman ya. Ini kan 15.000 ditambah 6.000 itu berapa? 21.000 ya. Iya kan? Terus ini minus ketemu minus jadi positif. Positif 200. 21.000 ditambah 200 adalah 21.200 ya. Oke. Aman ya nomor 14 teman-teman. Error. Oke, lanjut nomor 15. 1.200 600 ditambah 300 ditambah 300 berapa nih yuk? 900. Wih, mantap. Ini dia punya uang 1.200, dijajanin 600, berarti sisanya 600 lagi ya. Lalu dia dapat lagi 300, berarti sisanya 900. Nah, kalau yang nomor 16 nih, dia punya hutang 500, ngutang lagi 6.000. Jadi berapa nih nomor 16 nih? Yang benar, 6.500. Sudah mulai error ya. Ada yang 1.100 minus, waduh luar biasa sekali. Ada yang minus 11.000, ada yang minus 6.500. Oh. Sudah mulai tergoncang-gancing pemirsa. Ombak badai semakin menerpa. Ada yang minus 11.000, ada yang ada yang minus 300. Ya Allah. Gini ya teman-teman. Ya, kita bahas. Ini kan minus, ditambah minus. Jangan ngelihat tambahnya ya. Ini kan punya hutang 500 ya. Ini ditambah minus 600. Berarti kan kalau minus, positif kali minus, berarti kan minus ya. Jadinya ini harusnya 500 min 6.000. Jadi dia punya hutang 500, ngutang lagi 6.000. Berarti hutang dia tambah banyak dong. Iya nggak sih? Jadi jawabannya minus 6.500. Yuk, hati-hati yuk teman-teman. Ini emang soal dasar, soal sepele ya. Soal yang, ya Allah apa sih nggak ada hot-shotnya sama sekali gitu. Memang benar ya. Tapi di soal TIU itu ingat teman-teman, operasi ini tuh selalu ada loh ya. Ada positif, negatif, digoncang-gancing, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya coba ingin sharing dasar dulu, biar kita kuat fondasi dulu. Jadi ketika nanti digoncang-gancing abis nih di soal SKD, kita bisa jawabnya dengan tidak tergalau-galaukan lagi ya. Oke, lanjut ya teman-teman, nomor 17 nih, yuk. Minus 500 ditambah 200. Nah, berapa nih? Punya utang 500, dibayar 200. Berarti mantap. 300 ya, min 300. Yang nomor 18, dia punya hutang 700. Terus ditambah minus 300. Yuk, yang mana nih jawabannya nih? Coba yang ini nomor 18. Ada yang terpeleset lagi nggak?
Oke, aman sepertinya ya. Punya hutang 700, ngutang lagi 300, tambah banyak hutang dia. Jadi 1.000 ya. Lagi, punya hutang 1.800, ngutang lagi 200. Oh, udah nggak ada terpleset lagi ya. Oh, luar biasa. 2.000 ya, teman-teman. Nih, 1.000 ditambah minus 700. Punya 1.000, ngutang 700. Berarti mantap, 300 ya. Oke, aman. Oke, soal dasar yang pertama. Kita harus kuatkan fondasi ya. Pegang erat-erat fondasinya biar nggak termudahkan diguncang badai. Sudah tadi sudah ya penjumlahan, pengurangan sudah. Sekarang kita ke perkalian dan perkalian dulu ya. Oke, tip. Nomor 1 nih, waduh gampang banget ya. 4 kali 5. Oke, 20 ya. 18 kali 10, yuk berapa yuk? 18 kali 10. Wah, ada yang 280. Oke. Luar biasa. Ayo, kencangkan sabuk pengaman ya, biar kita tidak tergoncang-gancing oleh ombak. Oke, 180 ya, teman-teman. Ini 18 kali 10 itu berapa? 180 ya. Oke. Yang ini nih, 20 kali 30 berapa? Yuk. Wah, mantap. 60? 60. 20 kali 30 berapa? Oke. 6.000. 6.000. Oke, gini ya Kak ya. Ini kan nolnya 2 ya. Ini kan 2 dikali 3 itu 6. Nolnya berapa nih? 1, 2. Berarti di sini 2. Berarti 600 ya teman-teman. Oke, kencangkan sabuknya. Jangan sampai terombang-ambing. Kak, kapan tips hitung cepat? Ya, nanti ini saya kasih dasarnya dulu ya Kak Endang. Nanti kalau dasar sudah mantap, kita kapan-kapan hitung cepat ya dengan yang panjang lebar kayak soal TIU ya. Oke, yang nomor 4, 100 kali 10, yuk, berapa yuk? 10.000. 10.000? 1.000. 1.000. Oke, 1.000 ya, mantap. Lagi, 1.000 kali 50, yuk. 50.000. Mantap. Sebentar. 50.000 ya. Ini kan 50, nolnya tambah 3, jadi 50.000 ya. Nah, 200 kali negatif 5. Yuk, positif kali negatif, hasilnya pasti positif atau negatif. Yuk, jawab yuk. 200 kali Negatif negatif 5. 1.000. Mantap, negatif 1.000 ya. Sip, sudah kencang nih rupanya sabuk pengaman kita ya. Nah, lagi. 1 kali negatif 6. Berapa yuk? Oh, negatif 6, luar biasa. Negatif 6 ya. Pokoknya kalau positif ketemu negatif, pasti hasilnya negatif. Yang ini, 60 kali negatif 2, berapa yuk? 60 kali negatif 2. Wah, mantap. Negatif 120. Ya, benar ya, negatif 120. Yang ini, negatif 40 kali 20, yuk. Berapa yuk? 2 itu kan min 8 ya. Nolnya 2, berarti 800 ya, bukan 80. Nomor 10. Minus, ketemu minus, hasilnya pasti berapa yuk? Jangan sampai kita tergoncang-gancing. 600. Ada jawaban lain? Oke, mantap. Ini minus ketemu minus, pasti hasilnya positif ya teman-teman. 2 kali 3, 6, nolnya 2. Nomor 11, masih tentang perkalian. Minus 10 kali minus 6, yuk. Wah, sudah tidak ada lagi yang terombak-ambik. 60 ya, mantap. Ini minus ketemu minus pasti positif. 10 kali 6 itu 60. Yuk. Nomor 12. 80 kali 20 minus minus. Jadi hasilnya berapa? Mantap, 1.600. Ini kan 8 kali 2, 16. Negatif kali negatif positif. Nolnya 2. Oke. Ini Kak Billy ini kayaknya biar seru ya. Kak Billy ini meleset-meleset terus nih kayaknya. Oke, nomor 13. Minus 10 kali minus 4. Berapa? Yuk. Wah, mantap. 40 ya. Pertahanan sudah semakin kuat. Minus 160 kali negatif 2.
Ini minus ketemu minus. Wah, ada nih yang jawab positif 320. Positif 320 lagi. Ada yang minus 320. Waduh, yang mana ini yang benar? Ini negatif, kayak negatif pasti positif, teman-teman, hasilnya ya. Jangan sampai terkecoh. 16 kali 2, 32. Nolnya 1. Nah, yang ini. Minus 100 kali minus 5, yuk. Ayo, ada yang terpleset lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Minus kali minus hasilnya positif. 100 kali 5 hasilnya 500. Yang nomor 16 yuk. Gimana yuk nomor 16? 10 kali 5 kali negatif 1. Berapa nih? Sesuatu yang dikali negatif pasti hasilnya negatif. Nah, berarti 10 kali 5, 50 kali negatif 1 berapa? Minus 50 ya. Nah, yang nomor 17. 20 dikali 6 dikali negatif 2. Berapa yuk? Minus 240. Mantap. Benar ya? 20 kali 6 itu kan berapa? 12 ya. 12 kali 2 itu 24. Ada minusnya, nolnya ada 1. Sip. Yang nomor 18. 10 kali 2 kali negatif 5. Nah, berapa nih? 10 kali 2 kali negatif 5. Wih, minus 100. Mantap. 10 kali 2, 20. 20 kali negatif, berarti kan hasilnya negatif ya. 20 kali negatif 5 itu berarti negatif 100. Sip. Yang nomor 19. Negatif 10 kali negatif 20 kali negatif 1. Yuk, apa ini hasilnya nih? Ayo. Masih ada baru 3 orang ya yang jawab ya. Sip. Negatif 10 kali negatif 20 itu kan negatif 200. Negatif 200. Negatif 10 kali negatif 20 itu kan positif 200. Positif kali negatif itu negatif. Jadi negatif 200 ya. Oke, aman. Nomor 20. Minus 25 kali minus 4 kali 2. Berapa yuk? Wah, 200. Mantap. Ini minus, ketemu minus, buang minusnya. 25 kali 4, 100. 100 kali 2, 200. Wih, mantap. Lulus ya, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Kebanyakan yang sudah betul ya. Nah, sekarang pembagian yuk. 2 bagi 1. Berapa yuk? 2 bagi 1. 2, oke. 63 bagi 9. Berapa yuk? 63 bagi 9. Oke, 7. Mantap. 125 dibagi 5. Berapa, teman-teman? 125 dibagi 5. Wah, luar biasa. 25 betul ya. Lagi, 720 bagi 6, yuk. Berapa? 720 bagi 6. 720 bagi 6. Baru 1 orang jawab ya. Mantap. 100. Ada yang jawab? Sebentar, saya lihat dulu ya. 720 bagi 6. Ada yang jawab 130? Ini jawabannya 120 ya. Kayak gini, teman-teman. Ini saya mohon izin ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, saya mohon izin mengulang. Ini kan kalau ada kayak gini, ini kan 1 ya. Ini 6 kurang, ini 1, 12 bagi 6, ini 2. 2 kali 6 itu 12. Kan ada punya 0, 1, di sini berarti harus ada 0 juga 1. Ini 0, ini habis. Jadi 720 dibagi 6 itu hasilnya 120 ya. Oke, nomor 5, 1000 bagi 4 berapa nih? 1000 bagi 4. Wah, luar biasa. Benar ya, 250. Nah, udah mulai nih. 10 dibagi negatif 2 berapa, teman-teman? Kalau ada bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Mantap. Berarti 10 bagi 2 itu kan 5. Karena ini ada negatif, jadi negatif 5. Yang ini, 15 bagi negatif 5. Yuk. Berapa nih? 15 bagi negatif 5. Wah, luar biasa. Negatif 3, betul ya. 15 bagi 5 itu kan 3. Depannya ada negatif. Nah, terus yang ini, 20 dibagi negatif 5. Berapa yuk? 20 dibagi negatif 5. Wah, luar biasa. Negatif 4. Betul ya. 20 bagi 5 itu 4. Karena ada negatifnya, jadi kasih negatif. Yang ini, 120 bagi negatif 6. Berapa? Yuk. Minus 20. Mantap. Nih ya, 120 bagi 6 itu kan 20. Karena dia punya negatif, jadi negatif. Yang ini, 150 dibagi negatif 30. Berapa yuk? Wah, luar biasa. Hah? Negatif 50? Sudah ada yang terkepleset ternyata 1 orang, teman-teman.
Kencangkan sabuk yuk, kencangkan sabuk teman-teman, biar kita tidak mudah terombak-ambing. Oke, ini apa? 150 bagi ini kan sebenarnya nolnya bisa kita coret ya teman-teman ya. Nah, karena kan kalau kita tulis kayak gini ya, 150 bagi negatif 30, ini kan nolnya bisa kita coret ya. 15 dibagi 3 itu 5, karena dia punya negatif jadi negatif 5. Oke, aman ya. Nomor 11, minus 100 dibagi 2, yuk berapa yuk? Mantap, minus 50. Ya, betul ya. Ini tinggal dibagi 2 aja tambah negatif. Nah, yang ini, minus 225 dibagi 5. Berapa yuk? Wah, mantap. 225 dibagi 5 itu kan 45. Karena dia punya negatif, jadi kasih negatif. Yang ini, 720 dibagi 6 minus ya. Berapa yuk? Yang tadi ya, minus 120. Oke, mantap. Yang ini, minus 1200 dibagi 30. Berapa yuk? Berapa? Minus 40. Mantap. Ini kan sebenarnya tinggal kita coret aja nolnya ya, teman-teman. Minus 120. 120 bagi 3 itu berapa sih? 40. Tambah negatifnya. Nah, gitu ya. Nah, yang ini. Minus 640 dibagi 8. Berapa yuk? Wah, mantap. Minus 80. Benar ya, minus 80. Yang nomor 16, minus 100 dibagi minus 20. Nah, kalau minus dibagi minus, hasilnya pasti positif ya. Jadi 100 bagi 20 berapa teman-teman? 5, positif 5. Atau nggak usah ditulis positifnya, langsung aja 5 gitu ya. Karena kan kalau kita tulis nih, minus 100 dibagi minus 20. Ininya coret, coret, coret. 10 bagi 2 itu 5. Nah, gini ya dasarnya. Oke, nomor 17. Minus 200 dibagi minus 5. Berapa? Minus, ketemu minus, coret. 200 dibagi 5, 40. Mantap. Yang nomor 18. Minus 300 dibagi minus 6. Berapa yuk? Wah, 50 katanya. Mantap. 300 dibagi 6 itu berapa? 50. Ini kan minusnya habis ya, karena dia minus bagi minus. Oke, mantap. Yang ini, minus 120 dibagi minus 2. Wah, 60. Luar biasa. Ini kan tinggal coret aja minus-minus ya. 120 bagi 2 itu 60. Yang ini juga nih, minus 1.500 bagi minus 30. Berapa? Minus 1.500. Oke, jawabannya 50. Ini minus-minus coret. Coret-coret. 150 bagi 3, 50. Oke, mantap teman-teman. Applause dulu dong untuk kita semua. Hore. Luar biasa, fondasi kita sudah kencangkan teman-teman. Penyebelahan, pembagian, perkalian, pengurangan. Kalau kita singkat, jadi apa teman-teman? Kaba, taku. Jadi, kali bagi itu tahap pertama kalau ada operasi campuran ya. Lalu nanti tambah kurangnya itu tahap kedua. Maksudnya apa? Contoh, misal ada kayak gini ya. Gimana ya? Di sini deh. Misal saya punya soal ya teman-teman. Coba ya. 3 dikali 5 terus ditambah 10 dikurang 5. Nah, ini berapa hasilnya? Yuk, kerjakan dulu coba. Ini kita belajar kabataku ya, kali bagi tambah kurang. Ini adalah tahap dalam kalau ada operasi campuran, mana dulu yang kita kerjakan. Yuk, coba. Oke, teman-teman, sudah ada 6 orang yang menjawab. Wah, jawabannya 20. Ada yang jawab 0? Bagaimana kumaha ini? Coba sebentar ya. Nih, kabataku ingat, kali bagi tambahku
kurang. Jadi kalau ada kayak gini, itu kita nggak boleh ya, yang 5 ini kita tambahkan dulu, lalu dikali, nggak boleh. Jadi kita harus kalikan dulu, yang 3 dikali 5 itu berapa? 15. Ditambah berapa teman-teman? 10 ya, dikurang 5. Nah, berarti 15 ditambah 10 itu 25, dikurang 5, jadi hasilnya 20 ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam biasanya kan kalau dalam soal TIU itu ada yang positif, negatif, kali bagi, luar biasa dicampur aduk ya. Nah, itu kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Kalau misalnya ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, itu kita selalu utamakan yang kali bagi. Kali atau bagi, tambah, setelah itu baru boleh tambah, boleh kurang. Jadi kita singkat jadi kabataku. Nah, kayak gini kan 3 kali 5, ini kita kerjakan dulu yang 3 kali 5, baru nanti ditambahkan. Nih, kalau misalnya tadi kita mau bebas aja, terserah misalnya. Kalau misalnya kita mau nambahin dulu nih, 5 tambah 10, misalnya berapa? 5 tambah 10 itu 15. 15 kurang 5, 10. Terus kita kalikan 3, hasilnya 30. Itu salah besar ya. Karena dalam konsep perhitungan itu harus didahulukan dulu kali bagi, kali atau bagi, setelah itu baru boleh. Mau tambah dulu, mau kurang dulu boleh. Oke, aman teman-teman untuk operasi nanti. Operasi penjumlahan pengurangan kali bagi. Nanti kalau jumpa di soal TIU, kita pasti sudah harus bisa menjawab ya. Kalau ada kali, itu harus diutamakan kali dulu. Atau kalau ada bagi, itu harus diutamakan bagi dulu. Contoh lagi deh, biar semakin mantap ya. Misalnya, saya hapus aja ya ini ya. Saya hapus. Nah, misalnya ada 15 dibagi 5, terus dikali 2, ditambah 3, dikurang 1. Nah, ini berapa nih? Yuk. 15 bagi 5 kali 2 tambah 3 kurang 1. Bagaimanakah caranya? Oke. 8. Wah, luar biasa. Oke, kita kerjakan ya, teman-teman. Ini boleh 15 bagi 5 dulu kali 2, atau boleh juga kalau misalnya mau dikalikan dulu terus di 15 bagi 10 juga boleh ya, teman-teman. Nih ya. Kalau misalnya nih 15 bagi 5 itu berapa teman-teman? 3 ya. 3 dikali 2 itu berapa? Baru nanti ditambah. 3 kurang 1 itu 2. 3 kali 2 itu 6. 6 ditambah 2 itu sama dengan 8. Itu ya teman-teman. Aman? Oke, aman ya. Sip, lanjut aja kalau sudah aman ya. Nah, operasi campuran yuk. Ini operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Yuk. 2 ditambah 3 dikurang 5. Berapa? Nomor 1. Wah, luar biasa. Benar ya, 0 ya. Ini kan 2 tambah 3, 5. 5 kurang 5. Ini berarti sama dengan 0. Nah, kalau yang ini, 3 tambah 4 minus 2. Wah, luar biasa 5 ya. 3 tambah 4 itu 7. 7 dikurang 2 itu 5. 7 tambah 3 minus 5. Wah, 5, mantap. 7 tambah 3 itu 10, dikurang 5, berarti hasilnya 5 ya. Yang nomor 4, 10 ditambah 4 minus 6. 10 tambah 4 minus 6. Oh, mantap, 8 ya, benar ya. 14 kurang 6 sama dengan 8. 20 ditambah 10 minus 6. Berapa nih? Mantap, 24. 20 tambah 10 itu 30 ya. Minus 6 sama dengan 24. Oke. 24 ya, sip. Yang ini, 34 tambah 20 minus 6. Nah, jadi berapa nih, yuk? Nomor yang ini, nomor 6. Wah, 60, mantap. Ini kan 34 ditambah 20, berapa teman-teman? 54 minus. Jumpa minus, jadi positif 6 sama dengan 60. Ya, mantap. Yang ini nomor 7. 500 dikurang 20 dikurang minus 50. Berapa, yuk? 630, ada yang jawab 530, yang mana nih yang benar ya? Sudah mulai terombang-ambing ternyata pemirsa. Oke, ini kan 500 dikurang 20 berapa teman-teman? 480.
Minus ketemu minus jadi positif. Positif 50. Jadinya 480 ditambah 50 berapa teman-teman? 530 ya. Oke, nomor 8. 100 kurang 40 tambah minus 60. Berapa yuk? Wah, saya lihat 0. Mantap. 100 kurang 40 itu 60 ya. Plus ketemu minus itu minus 60. Berarti hasilnya 0. Oke. Nomor 9. 12 tambah 6 minus 4. Yuk, berapa yuk? 22. Mantap. 12 ditambah 6 itu kan 18. Minus ketemu minus jadi positif. Positif 4. 18 ditambah 4 itu 22 ya. Mantap. Nomor 10. 100 kurang 50 minus 70. Yuk, berapa yuk? 120. Mantap. 100 kurang 50 itu berapa teman-teman? 50. Minus ketemu minus itu jadi positif ya. Jadi 120. Mantap. Lanjut lagi. Yang ini. Minus 5 minus 4 ditambah 10. Berapa ini? 9. Oke. Minus 5 ditambah, ini kan minus ketemu minus jadi positif 4 ditambah 10. Nah, ini berapa? Minus 5 dibayar 4, sisa minus 1. Minus 1 dibayar 10, berarti sisanya 9. Oke, nomor 12 yuk. Nomor 12. Minus 100 minus 60 ditambah 20, berapa yuk? 10, mantap. Minus 100, ini kan minus ketemu minus jadi positif ya. Minus 100 tambah 90 jadi minus 10. Minus 10 ditambah 20 jadi hasilnya positif 10 ya. Oke. Nomor 13. Minus 200 min 700 ditambah minus 500. Ayo berapa yuk? Ada tambah ini katanya. Yuk. Berapa ini? Cuma 3 orang yang jawab. Oke, gak apa-apa. Ini minus, punya hutang 200, ngutang lagi 700, nambah ngutang lagi 500. Berarti hutangnya tambah banyak ya. 2 tambah 7 itu 9, 9 ditambah 5 itu 14. Nolnya masing-masing 2. Terus dipakein minus. Nah, nomor 14, yuk berapa yuk? Punya hutang 100, ngutang lagi 200, ngutang lagi 300. Jadi hutangnya jadi berapa nih? Wah, mantap. Minus 600. Benar ya? Jadi ini minus 600. Yang nomor 15. Ngutang 100 minus 200 ditambah 300. Jadi berapakah? Ada yang jawab 400, ada yang jawab 500. Wah, sudah mulai terombang-ambing ternyata ya. Berapa jawabannya yuk? Wah, 400. Luar biasa. Benar ya teman-teman? Minus 100 dibayar 200. Berarti kan positif 100. 100 ditambah 300. Jadi jawabannya 400 ya. Nah, yang ini. Minus 250 ditambah 100. Minus lagi. Ayo, berapa yuk? Gimana yuk yang ini? 0, luar biasa. Ini kan punya hutang 250 ya. Dibayar 100, itu kan sisanya berapa? Minus 150. Minus ketemu minus jadi positif 150. Jadi ini hasilnya 0. Lunas ya. Oke, mantap. Nomor 17. Minus 300 minus 300 ditambah 100. Jadi berapa? Mantap, 100. Ya, betul ya. Punya hutang 300, dibayar 300, berarti hutangnya lunas, terus dia punya tabungan 100. Jadi jawabannya 100. Yang nomor 18. Minus 350 ditambah 400, ditambah 50. Punya hutang 350, dibayar 400, nabung lagi 50. Jadi uangnya sisa berapa, teman-teman? Minus 300. Ada yang jawab 100. Oke, ini kan minus 350, dibayar 400, berarti sisanya 50. 50 ditambah 50 itu 100 ya. Nomor 19, punya hutang 100, dibayar 200, ngutang lagi 400. Jadi berapa yuk? Punya hutang 100, bayar 200, sisa 100. Terus ngutang lagi 400, jadi berapa hutangnya sisanya? Minus 300, mantap. Nomor terakhir nih. Minus 100, minus 300 ditambah 5. Berapa nih? Mantap, 205 katanya. Sip. Punya hutang 100, dibayar 300, sisanya berapa? 200. 200 ditambah 5, jadi hasilnya 205. Mantap, teman-teman. Luar biasa. Yuk, semangat yuk. Lanjut. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi.
Kita tadi sudah bahas dasarnya dari penjumlahan, dasarnya dari pengurangan, dasarnya dari perkalian, dasarnya dari pembagian. Jadi sekarang kita langsung ke contoh soal TIU ya. Contoh soal TIU yang sesungguhnya. Oke, nomor 1, 2 kali 3 tambah 6 bagi 2 minus 7. Berapa ini hasilnya? Yuk. 2, ada yang jawab 3. Oke, macam-macam ya. Nih, ini kalau ada kayak gini, kita utamakan dulu yang kali atau bagi. Ya, baru nanti dikurangnya nanti terakhir. Nah, berarti kan ini kan 2 kali 3 itu 6. Ya. 6 dibagi 2 itu berapa? 3 dikurang 7. Jadi, 6 tambah 3, 9 kurang 7. Berarti sisanya 2. Nomor 2, berapa yuk? 6 dikali 3 kali 5 minus 20. Wah, 1, 1, 1. Luar biasa. 6, ini bukan 6 tambah 3, 9. Enggak ya, 6-nya tambah dulu, ditahan dulu, jangan dulu operasikan. Kita kerjakan dulu yang kali ya. 3 dikali 5 itu 15, minus 20. 6 ditambah 15 itu berapa? 21. 21 dikurang 20 itu hasilnya 1. Jadi enggak 6 ditambah 3, 9 kali 5, enggak kayak gitu. Jadi yang perkalian kita dahulukan. Ya. Nomor 3, 6 dibagi 2 minus 2 kali 5 ditambah 20. 13, luar biasa. 6 dibagi 2 itu 3, minus 2 dikali 5, berapa? 10 ditambah 20. Berarti berapa nih? Dia punya 3, ngutang 10, minus 7 ditambah dibayar 20, berarti sisanya 13. Oke. Nomor 4, 10 kali 5 tambah 2 minus 10. Wah, ada yang jawab 2 nih. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 42. Oke. 42. Oke. Yang ini bukan kita 5 tambah 2, 7 kurang 3, 10 kali 3, 30. Enggak gitu ya. Jadi ini 10 kali 5, ini kan berapa? 50. Ditambah 2 minus 10, ya. Ini ya. Berarti berapa ini? 52 dikurang 10, 42. Halo adik, adik Lala. Oke, nomor 5. 50 dibagi 5 dikurang 50 ditambah 1. Ada jawaban minus 39, ada jawaban 39. Sudah mulai terombang-ambing ya di soal TIU yang sesungguhnya ini. Nih ya, 50 ini kita bagi dulu ya. Bagi 5 dulu, jangan langsung 5 kurang 50, enggak ya. 50 bagi 5 itu berapa? 10. 10 kurang 50 ditambah 1. Dia punya 10, ngutang 40, sisa hutang 40. Minus 40 dibayar 1, berarti hutangnya masih sisa 39. Oke. Bentar ya. Nomor 6, yuk dijawab dulu yuk. Nomor 6 jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya 50. Mantap. Ini kan 100 ya. 100. Nih, bukan 100 kurang 50, 50 dibagi 2. Enggak kayak gitu. Yang ini 100 biarin aja. Kita biarkan dulu nih. Kita biarkan si ini dulu nih dioperasikan. 50 bagi 2 itu berapa teman-teman? 25 ya. Terus dikurang lagi 25. Nah, punya 100. Terus dia ngutang 25, sisa uang 75, ngutang lagi 25, berarti sisanya uangnya 50 ya. Nah, nomor 7. 102 kali 2 minus 24 tambah 50. Berapa jawabannya yuk? 77. Oke, mantap Kak Olive. Ada yang jawaban lain? Baru 1 orang yang jawab nih, soalnya yang nomor 7. Oke, berapa? Langsung saja kita bahas ya. 102 dikali 2 itu berapa teman-teman? 204 dikurang 24 ditambah 50. Berarti berapa nih? 204 kurang 24 itu 180 ya. 204 kurang 24 berapa? 180 ditambah 50 jadi 230 ya, bukan 77 ya Kak ya.
Terpeleset ya, nggak apa-apa. Ini kalau ini kan harus kita kalikan dulu, baru nanti dikurang, terus nanti ditambah ya. Kabataku ingat, kali bagi tambah kurang. Yang nomor 8, 100 bagi 2, berapa ini? 50, dikurang 3 kali 4, 12, ditambah 5 kali 6, 30. Jadi berapa nih? 50 kurang 12, 38 ditambah 30. Berapa? Kak, itu Mantap. bukannya 10 bagi 2 ya, Kak? Oh iya, astagfirullah. 10 ya, mohon maaf. Ini 10 bagi 2, 5 ya. Oke, terima kasih, Kak. Mohon maaf, saya tadi ngeliatnya 100. Mohon maaf ya, teman-teman. Wah, sudah mulai oleng juga nih saya nih ya. Oke, nomor 8, jawabannya apa? 5 kurang 12 tambah 30. 23. Oke, mantap. Punya 5, ngutang 12, itu berarti minus 7, ditambah 30, berarti 23 ya. Mantap, teman-teman. Oke, nomor 9. 10 tambah 2 kali 4 minus 10. Nah, kalau kayak gini, kalau ada tanda kurung, terus ada kali, yang paling kuat adalah yang kurung. Meskipun di kurung itu hanya ditambah ya. Jadi dahulukan yang kurung dulu. Bukan 2 kali 4 dulu, terus ditambah 10. Enggak kayak gitu. Jadi dahulukan yang kurung dulu ya. Oke. Semangat Kak Olive. 38, mantap. 10 tambah 2, 12, dikali 4 minus 10. Nah, 12 kali 4 itu berapa? Jangan 4 minus 10 dulu, enggak ya. Jadi ini kali dulu nih. 12 kali 4, 48, kurang 10, 38. Nah, nomor 10. 20 kurang 15, dikali 3 minus 30. Ayo, berapa? Dahulukan dalam kurung dulu ya. 20 kurang 15, 15. Dikali 3 minus 30. Nah, kalau kayak gini, yang kali dulu dahulukan. 15 dikali 3, 45. Dikurang 30. Waduh, ada yang minus 15? Yang benar. Minus 15 kah? Berapa, yuk? Minus 15? Kakak-kakak sekalian? 20 minus 15 itu berapa sih? Bukannya Oh, iya. 5. Ya Allah. Saya yang oleng ya, mohon maaf. Aduh, saya udah oleng 2 kali nih. 5 ya. 5 kali 3. Oh iya, sorry. Bener ya, wah kakak-kakak masih fokus nih. Saya sudah tidak fokus. Ini saya sudah tidak fokus malah ya. Error kedua kalinya, iya bener. Aduh, luar biasa sekali. Di sore hari yang indah ini, saya sudah terpeleset juga ya. Oke, nomor 11, lanjut. 8 kali 9 bagi 9 tambah 5 tambah 4 minus 3. Berapa ya? 14 katanya. Mantap. Nih ya. 8 kali 9 itu berapa? 72. Bagi 9, 8 ya. 8 tambah 5 tambah 4 minus 3. Berapa nih? 8 tambah 5, 13 tambah 4, 17 minus 3, 14. Luar biasa. Lanjut. 9 kali 5 bagi 5 tambah, wah ini udah acak-acakan. Ini sesungguhnya ya. Sesungguhnya soal Tio ini seperti ini. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu baru bisa ngerjain ini nih. Yuk. Berapa? 18 katanya, mantap. Nih ya. Kalau ada kayak gini, boleh kita bagi dulu, boleh langsung kali. Jadi kalau saya bagi dulu nih, 5 bagi 5 itu kan 1. 1 kali 9 itu 9 ya. 9 ditambah 4 ditambah 3 minus ketemu minus. Tadi positif 2. Jadi berapa nih? 9 tambah 4, 13. 13 tambah 6, itu 16. 16 ditambah 2, jadi berapa hasilnya? Mantap, 18 ya teman-teman. Sip. Nah, nomor 13 yuk, kerjakan dulu yuk. Berapa yuk nomor 13? Bentar ya, teman-teman. Susah deh. Aduh. Susah. Coba yang lain ada nggak? Aduh, susah. Aduh. Wah, luar biasa. Jawabannya 21 ya, teman-teman. Sebentar ya. Saya ini sebentar ya. 21 katanya. Susah deh. Sebentar ya. Susah deh. Gimana ya caranya? Oke, teman-teman. Sebentar ya. Berapa detik sebentar ya.
Oke, sebentar. 21, sip. 10 bagi 5 itu berapa teman-teman? 2. 2 kali 2, 4 ya. 4 ditambah 7, minus ketemu minus, jadi positif. 4 tambah 7, 11 tambah 10, 21. Mantap. Nomor 14, yuk. 120 dikali 2 bagi 6, wal, bla bla bla. Berapa nih? Ada yang jawabannya 4, ada yang 40. Oke. 120 dikali 2, 240 dibagi 6, 40 ya teman-teman. 40 minus 30, 20 ini jadi positif ya. Ditambah 30 jadi 40, sip. Nomor 15, yuk. 100 bagi 2 kali 5 minus 50 tambah 100. Berapa yuk? 100 bagi 2 itu 50. 50 dikali 5 itu 250 ya. Nah, 250 minus ketemu minus, jadi positif 50 ditambah 100. Jadi berapa ini? 400 ya. Oke, mantap. Nomor 6. 10 tambah 2 tambah 3 kali 2 minus 1. Yo, berapa yo? 10 tambah 2, 15. 10 tambah 2, 12, tambah 3, 15 ya, teman-teman. 15 kali 2, 30. Kurang 10, berarti 20. Nah, yang nomor 7. 2 ditambah 3, 5. 5 dikali 10, 50. Ditambah 2, minus ketemu minus, jadi positif 4. Jadi berapa nih? 56 ya? Bener gak sih? 5, 52 tambah 4. Ya, 56. Sip. Yang nomor 8, 10 tambah 2, 12 kali 10, 120. Terus dibagi 2, dikurang 3, berarti positif 6. Berapa nih? 120 bagi 2, 60 ya. 60 tambah, oh ini 3 ya. 60 tambah 3, 63. Sip. Nomor 9, 2 tambah 3 kali 2, 5 kali 2 itu 10. 10 bagi 10 itu 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sip. Nomor 10. 2 min 3 dikali min 1 dibagi 1 ditambah 10. Berapa? Ayo. 11. 2 min 3 itu kan minus 1 ya. Minus 1 kali minus 1, lalu dibagi 1 ditambah 10. Minus 1 dikali minus 1 itu 1. 1 dibagi 1 itu 1 juga. 1 ditambah 10 sama dengan 11. Oke, teman-teman. Oke, ternyata sudah selesai ya. Jadi, apapun itu, yakinlah saya pasti bisa, kita semua pasti bisa. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk hari ini. Kemarin ada yang request ini ya, apa meja bundar ya kalau nggak salah. Coba nanti saya buatkan ya untuk materi meja bundar, penalaran analitis, terus posisi duduk, apalagi ya? Posisi duduk umum apa ya? Kayak misalnya si A lebih tua daripada si B gitu-gitu ya. Coba nanti saya buatkan ya teman-teman, kita sharing lagi. Jadi untuk hari ini materi santai teman-teman, materi dasar ya, dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Lanjut TWK boleh, nanti sekali-kali kita TWK ya. Oke. Di mana dapat info? Kalau infonya di grup ya Kak Billy. Oke, baik. Teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Kak Santi. Sama-sama, Kak. Saya stop share-nya ya. Oke.